so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes away, send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sound before our praise is still for shine, then we'll sing again 100 billion times. Shalom, selamat datang di ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Saudaraku, saya tahu hari-hari ini semakin berat, namun pengharapan yang sejati hanya dari Tuhan Yesus Kristus saja. Selama bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar dari Matius 5-7 mengenai pola hidup warga kerajaan Allah. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu pengumuman berikut ini. Demikian informasi yang saya sampaikan kali ini. Dan sesaat lagi kita akan memasuki ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Selamat menikmati, selamat merasakan lawatan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya semua dalam kondisi yang sehat. Dalam 1 bulan ke depan, gereja kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pola hidup warga kerajaan Allah. Sesuai dengan tema gereja kita 1 tahun ini adalah aktualisasi anugerah Tuhan. Saya berharap semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, hidup kita bisa menjadi berkat. Bahkan dimanapun kita berada, ada damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga. Meskipun kami tidak dapat beribadah di gereja, namun tidak mengurangi kerinduan kami untuk beribadah datang kepada Engkau ya Bapa. Pagi hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami memuliakan Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau hadir dari setiap rumah ke rumah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Holy, 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 Lord God
hidup kekal untuk selama-lamanya. Kami lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih lagi bersuka cita bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Bersuka cita hari ini. Amin. Mari kita bersuka cita bersama dan menari untuk Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Firman Tuhan yang menegur dan memberikan kita pengetahuan. Firman-Mu kekal Tuhan, Firman-Mu hidup. Firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mau mengimani setiap perkataan-Mu Bapa. Hidup kekal.
Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, karena oleh anugerah-Mu saja kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau siapkan hati kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu ini adalah pelita bagi kami yang akan menuntun kehidupan kami, bahkan sampai kepada kekekalan. Engkau pakai hamba-Mu ini, tuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, untuk menguatkan setiap umat-Mu, untuk meneguhkan iman mereka di dalam Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, dan biarlah di saat firman yang disampaikan, Roh Allah bekerja menjamah setiap mereka. Hidup mereka diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh mengucap syukur dan selalu menjadi sukacita dan sebuah kehormatan bagi saya ketika panitia mimbar memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini semua bukan datang dari manusia, tapi ini juga datang karena Allah sendiri yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani Dia melalui penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, tidak terasa sudah setengah tahun berlalu di tahun 2020. Ini adalah minggu pertama di setengah tahun yang kedua, bulan Juli. Ya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat ke belakang, 6 bulan ke belakang. Yang mana kita tahun ini diingatkan dan misi gereja kita atau topik gereja kita tahun ini, itu kita mengangkat aktualisasi anugerah Tuhan. Gitu saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita setengah tahun yang lalu, yang sudah kita lewati di belakang ini, baru saja kita lalui, apakah kita sudah menghidupi tema firman Tuhan yang dibagikan selama 6 bulan ini? Ya, kita evaluasi kembali, kita mengingat kembali. Sekarang kita mau masuk ke 6 bulan ke depan, setengah tahun yang kedua pada tahun 2020. Kalau seandainya kita melihat ada hal yang belum kita lakukan di dalam aktualisasi anugerah Tuhan ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, masih ada setengah tahun ke depan untuk kita melaksanakan tema gereja kita tahun ini, yaitu aktualisasi anugerah Tuhan. Dan khotbah saya hari ini akan mengangkat tema khotbah yang di bulan Maret itu sudah pernah dibahas, yaitu Citizens of God's Kingdom. Atau yang bulan Juli ini sampai bulan Oktober, kita mengangkatnya dengan bahasa Indonesia, yaitu pola hidup warga kerajaan Allah. Pola hidup warga kerajaan Allah. Dan tema minggu ini kita akan belajar mengenai penggenapan hukum Taurat. Amin. Baik, Bapak Ibu pernah enggak salah sangka? Ya, salah sangka. Dan saya ingat waktu beberapa waktu yang lalu saya dengan teman saya sedang mengikuti acara dan di tengah-tengah kerumunan orang, tiba-tiba teman saya menepuk pundak seseorang dan dia mengatakan, "Hei, kamu Nurma ya?" Dibilang gitu. Dia dikira teman SMA-nya dia. Waktu wanita itu berbalik karena ditepuk pundaknya dan ternyata itu bukan temannya. Dia sangka bahwa orang itu adalah temannya dan dia merasa malu sekali karena itu orang banyak juga. Dia merasa malu karena dia sudah salah sangka. Apa yang terjadi ketika kita salah sangka sama orang? Yang pastinya kita akan malu. Saya percaya setiap kita juga pernah melakukan hal yang sama juga, kita pernah salah sangka sama orang. Dan kalau itu terjadi, yang kita rasakan, oh ya aduh jadi malu ya gitu, salah sangka karena salah tebak orang. Tapi pernah enggak kita juga ngalamin sebaliknya, kita disalah sangka oleh orang.
Nah itu gimana rasanya kalau kita disalah sangka sama orang? Kalau disalah sangka yang dari yang buruk menjadi baik, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau disalah sangka dari yang baik ke buruk, kira-kira apa yang terjadi? Bapak Ibu mau marah, mau lempar kursi atau gimana? Jadi ini yang terjadi kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 dan 18, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya, penggenapan hukum Taurat diambil dari Matius 17 ayat 18, 2 ayat saja. Di sini dikatakan, janganlah kamu menyangka. Ini perkataan Tuhan Yesus diberikan kepada orang-orang yang pada waktu itu sedang mendengarkan khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus. Ya. Jadi ingat waktu bulan Maret khotbah-khotbah disampaikan itu khotbah-khotbah tentang ucapan Tuhan Yesus, ucapan berbahagia. Dan setelah itu Tuhan sampaikan pengajaran-pengajarannya. Dia katakan kamu harus jadi terang dan hendaklah terangmu bersinar, perbuatanmu diketahui oleh banyak orang. Dan setelah itu Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang ke-17 dikatakan janganlah kamu menyangka, ayat 17, bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kata Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang kita harus ketahui bersama-sama bahwa ini adalah bagian dari khotbah Tuhan di bukit. Ini sangat terkenal sekali khotbahnya. Dan dari pasal 5 sampai pasal 7, Tuhan sampaikan apa yang menjadi aturan-aturan yang harus dihidupi bagi setiap pengikutnya, bagi orang-orang percaya. Dalam hal ini kita semua adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika ini disampaikan dalam konteks kitab Matius punya tujuan sendiri ketika ini disampaikan. Dan Tuhan juga ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan di dalam pasal ke-5 sampai pasal ke-7, ini adalah sebuah pola kehidupan atau aturan-aturan yang menjadi standar bagi kehidupan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan mereka, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah ketika Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan, pada waktu itu orang-orang yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, didominasi oleh orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu sudah punya aturan, sudah punya rule yang harus mereka hidupi. Yaitu apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat ini yang sering diajarkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Ya. Jadi setiap pengajaran yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat, mereka diarahkan untuk mengikuti setiap apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ada 613 hukum yang harus mereka ikuti sebagai orang Yahudi. Dan ini menarik. Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus menyampaikan isi hatinya, menyampaikan aturan-aturannya, orang-orang yang mendengar bilang, wah ini luar biasa, ini pengajaran yang baru. Ini pengajaran yang belum pernah kami dengar. Gimana ceritanya kami harus berbahagia? Gimana ceritanya kami harus mengasihi musuh kami? Ini pengajaran yang luar biasa. Terus yang ada dalam pikiran mereka seperti ini. Lalu bagaimana dengan hukum yang sudah diajarkan kepada kami sebelumnya? Yaitu tentang hukum Taurat. Apakah hukum itu masih berlaku atau tidak? Itu yang ada di pikiran oleh orang-orang yang mendengarkan pada saat itu. Karena mereka sudah didoktrin, karena mereka sudah diajarkan untuk mereka harus mentaati hukum Taurat. Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan, nah ada yang menyangka bahwa, jadi kalau gitu gimana dong dengan hukum yang ini? Yang dimaksudkan Tuhan Yesus meniadakan hukum Taurat adalah mereka berpikir, mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus sedang mempengaruhi orang-orang yang mendengarkan pada saat itu untuk tidak taat kepada hukum Taurat. Dan ini yang ingin diperjelas oleh Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak membuat mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Melainkan apa? Kata Tuhan, aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk menggenapinya.
Bapak Ibu, sejak semula ketika hukum Taurat itu diberikan dari Tuhan kepada Musa dan untuk semua orang-orang Yahudi pada waktu itu, sama sekali hukum ini tidak ditujukan supaya mereka menjadi kudus. Ya, jadi hukum ini diberikan itu ditujukan untuk mengatur hidup mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Jadi saya mau kita melihat bersama-sama di dalam Imamat pasal yang ke-19. Imamat yang pasal ke-19. Kenapa saya katakan hukum Taurat ini bukan diberikan tujuannya untuk membuat kudus orang Israel pada waktu itu. Imamat 19 ayat yang pertama. Tuhan berfirman kepada Musa ayat yang kedua. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Baru di bawahnya dia baru dia kasih aturan-aturan dan selanjutnya sampai pasal-pasal selanjutnya Tuhan menyampaikan setiap aturan-aturannya. Yang menariknya di sini ayat yang kedua, kuduslah kamu sebab aku kudus, Tuhan Allahmu kudus. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus, di sini bukanlah sebuah kata perintah Bapak Ibu. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya ini seperti kata perintah. Tapi di sini bukanlah sebuah kata perintah. Ini sebuah statement bahwa setiap orang Israel yang menyembah YHWH pada waktu itu, mereka menjadi kudus karena apa? Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang kudus. Jadi kalau diibaratkan ketika Tuhan berfirman, ini manusia, Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku Allahmu adalah Allah kudus. Baru di bawahnya baru selanjutnya Tuhan bilang, nih ada aturan-aturannya. Artinya, nih loh aturan yang harus kamu hidupi sebagai orang kudus. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Jadi hukum Taurat diberikan sama sekali ini untuk mencegah mereka, membuat pola hidup mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Sama sekali bukan membuat mereka supaya kudus. Kekudusan didapatkan karena kita menyembah Allah yang kudus. Status kita yang tadinya tidak benar menjadi benar karena kita menyembah Allah yang kudus. Pada waktu itu orang Israel dibenarkan, pada waktu itu orang Israel dikuduskan oleh karena menyembah YHWH. Allah yang kudus. Jadi ini yang harus dimengerti tentang hukum Taurat. Sejak awal Tuhan membuat hukum Taurat itu sebagai aturan untuk menjaga mereka. Sama seperti gini Bapak Ibu. Ketika Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus, itu sama seperti nih sekarang kamu pakai kemeja putih, tolong kamu jaga kemejanya jangan sampai kotor. Karena kamu pakai kemeja putih. Dan disitulah karena hukum Taurat akhirnya dosa itu tersingkap. Ternyata memang manusia tidak akan pernah bisa menjaga kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Dia selalu melanggar setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui hukum Taurat. Sehingga dikatakan di sini, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada hal yang harus kita mengerti tentang menggenapi Bapak Ibu. Menggenapi firman Tuhan, maksudnya di sini adalah ketika Tuhan menyampaikan dia akan menggenapi hukum Taurat, itu sesuatu yang Tuhan kerjakan sendiri di atas kayu salib untuk menutupi semua dosa-dosa manusia. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di slide, saya akan berikan slide. Di sini tuntutan hukum Taurat itu adalah kesempurnaan. Nah, ketika kita hidup di dalam Tuhan mau kita selaras dengan aturan-aturan tersebut. Ya, kalau seandainya standarnya Tuhan itu ada di poin kelima, di angka 5, tapi karena dosa manusia tidak pernah bisa menyamakan standar mereka dengan Tuhan. Ingat manusia terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak.
dan dosa membuat pikiran, perasaan, dan kehendak ini tidak pernah selaras dengan standarnya Tuhan. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa lahirnya sebuah tindakan itu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita sadar bahwa manusia itu sudah jatuh di dalam dosa, maka pikiran, perasaan, dan kehendaknya tidak akan pernah sama dengan standarnya Tuhan. Selalu ada dosa. A, si B, si C, pikiran, perasaan, kehendak mereka berbeda-beda, tetapi tidak pernah mengikuti standarnya Tuhan. Misalnya si A punya pikiran ada di level 4,3, perasaannya ada di 2,4, terus kehendaknya ada di 2. Misalnya dia tahu si A ini, ketika dia harus melakukan sesuatu kebenaran, contohnya misalnya buat pengusaha-pengusaha, misalnya oke, secara pikiran dia berpikir gini, iya ya, saya harus bayar pajak, misalnya seperti itu. Memang ya aturannya seperti itu, pikiran logisnya mereka benar, oke. Tetapi karena poin perasaannya, enggak lah, karena enak, mungkin dia berpikir bahwa enak juga nih pemerintah, nggak ngapa-ngapa tiba-tiba dapat uang dari usaha saya. Dia masuk ke perasaannya. Akhirnya kehendaknya pun ya udahlah, nggak usah deh saya bayar pajak. Padahal aturannya jelas harus bayar pajak. Tetapi si B juga punya hal yang sama juga. Namun posisinya berbeda-beda. Nah, pikiran perasaan ini tidak akan pernah ngikutin standarnya Tuhan karena dosa Bapak Ibu. Nah, hukum Taurat mengupas semuanya itu. Hukum Taurat mengungkapkan bahwa tidak ada yang pernah bisa mengikuti standarnya Tuhan. Dan ini yang bahaya. Karena apa? Kalau semua ukurannya diberikan atas dasar atau batasannya adalah hukum Taurat, di antara kita satu orang pun tidak akan ada yang pernah bisa selamat. Ya. Jadi ketika Tuhan bilang, Aku datang bukan untuk meniadakan dan melainkan untuk menggenapinya. Kata menggenapi di sini artinya establish atau membangun sesuatu yang dibangun dari apa yang sudah ada. Jadi Tuhan ingin mengcover, Tuhan ingin menggenapi apa yang sudah ada. Dalam hal ini setiap pikiran, perasaan, kehendak manusia yang tidak pernah menutupi standarnya Tuhan, itu digenapi, itu ditutupi, itu diteruskan oleh anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Ini yang dikatakan menggenapi. Si A, perasaannya yang tidak sesuai dengan standarnya Tuhan, akhirnya ditutupi dengan anugerah. Pikiran, perasaan, kehendaknya akhirnya ditutupi oleh anugerah Tuhan. Si B juga gitu, pikiran, perasaannya ditutupi oleh anugerah Tuhan. Kemudian si C juga, pikiran, perasaan, dan kehendaknya akhirnya ditutupi oleh anugerah Tuhan. Yang mana tidak akan pernah bisa sama dengan standarnya Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan untuk menggenapinya. Untuk menggenapi hukum Taurat itu. Jadi kita sangat bersyukur bahwa Tuhan sudah mengcover semua kekurangan kita. Tuhan sudah menutupi semua hal, celah, dosa kita, kesalahan kita oleh anugerahnya Tuhan. Dan pada saatnya nanti kita dijadikan sempurna. Di mana pikiran perasaan kita itu dipenuhi oleh anugerah Tuhan. Kapan itu? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Muka dengan muka. Anugerah Tuhan memenuhi setiap kita. Nanti ketika kita dijemput Tuhan, semua orang-orang percaya bertemu dengan Tuhan, kita sudah terbebas dari pengaruh dosa di dalam daging kita ini. Selama kita masih punya daging Bapak Ibu, dosa ini masih menguasai pikiran, perasaan, kehendak kita. Sehingga ini yang melahirkan perbuatan dosa dan sebagainya. Dan ini yang sama sekali tidak bisa dikompromikan oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa Tuhan sendiri yang harus turun untuk menggenapi hukum Taurat ini. Karena manusia tidak ada yang pernah bisa mencapai standarnya Tuhan. Ini sebuah kabar sukacita bagi kita semua. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat versi lain dari ayat yang ke-17
Selain kata menggenapi ini artinya untuk menutupi, mengcover, bahkan membangun di atas sesuatu yang sudah ada. Ternyata kata menggenapi ini di dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ayat yang ke-17, janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi, aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. Ini kata menggenapi diterjemahkan dengan kata menunjukkan arti yang sesungguhnya. Kenapa sampai ada terjemahan seperti ini? Karena secara terminologinya pada waktu itu ketika Tuhan bilang menggenapi apa yang terus di dalam hukum Taurat dan di sini dikatakan menunjukkan arti yang sesungguhnya, karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah salah kaprah mengerti hukum Taurat. Dan dengan pengajaran yang salah inilah mereka mengajarkan orang-orang Yahudi umat Allah pada waktu itu. Jadi kehadiran Tuhan ingin mengembalikan standar ilahi di dalam diri setiap orang Israel yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Ada arti yang gak jelas sehingga Tuhan perlu mengatakan bahwa ini loh arti yang sesungguhnya dalam hukum Taurat. Saya mau kasih contoh di dalam ayat yang ke 21 sampai ayat yang ke, ada 2 poin. Misalnya dikatakan Tuhan bilang jangan membunuh, jangan berzina. Itu kan ada di dalam 10 hukum Taurat. Tetapi Tuhan bilang bahwa sebenarnya yang mendahului sebuah tindakan pembunuhan adalah rasa amarah. Dan Tuhan ingin memperjelas itu, kalau kamu marah saja itu sudah sama dengan kamu membunuh. Jadi sebuah standar yang Tuhan ingin perjelas, ini loh, bahwa hati manusia itu yang justru mengarahkan mereka kepada tindakan dosa, perbuatan dosa. Terus dikatakan yang kedua lagi, jangan berzina. Itu juga ada di dalam 10 hukum Musa. Ternyata Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, waktu kamu melihat wanita dan kamu menginginkannya, itu sudah sama dengan kamu berzina. Wow. Yang kita perlu tahu Bapak Ibu, bahwa definisi dosa bagi orang Israel, bagi orang-orang ahli Taurat ya, dan orang-orang Farisi pada waktu itu, definisi dosanya adalah selama kamu belum melakukan itu, kamu tidak berdosa. Jadi mereka melihat itu perbuatan dosa kalau itu sudah dilakukan. Itu versinya orang Yahudi, pengajaran Yahudi pada waktu itu. Tapi Tuhan sendiri mengatakan, aku berkata kepadamu, kalau kamu marah, hatimu panas, ya udah, itu sama dengan kamu membunuh. Belum membunuh nih, baru marah aja. Kamu sudah berdosa, kamu sudah melanggar hukum. Jadi siapa yang bisa terhindar dari tuntutan dan peraturan dari hukum Taurat ini? No one, nggak ada. Nggak ada yang bisa. Setiap kita udah pasti kena. Bahkan saya pernah marah. Setiap kita pun pernah marah juga. Jadi nggak ada yang pernah bisa standarnya ini menyamai dengan standarnya Tuhan. Tuhan kasih tahu, nih. Artinya ada sesuatu yang lebih jelas, ada sesuatu esensi dari cuma sekedar membunuh, dari cuma sekedar berzina secara tindakan. Ternyata semuanya itu berawal dari hati manusia. Dan ini Tuhan mau perjelas bagi mereka. Hal inilah yang harus dimengerti oleh setiap pengikut Tuhan pada waktu itu. Ya, mereka yang mendengarkan khotbah Tuhan di bukit. Mereka harus hati-hati. Bahwa jangan pernah berpikir Tuhan sedang meniadakan hukum Taurat. Enggak, justru Tuhan ingin menyempurnakannya. Tuhan ingin menggenapinya, dalam hal ini saya maksudkan. Artinya, ketika Tuhan perjelas semuanya ini, menunjukkan arti yang sesungguhnya, Tuhan ingin mengarahkan pengertian mereka dari ketaatan mereka kepada hukum yang hanya diukur dari tindakan, masuk kepada atau bergerak kepada ketaatan kepada hukum yang lahir di dalam hati mereka. Bukan apa yang tertulis di luar tubuh mereka, tetapi hukum itu ada di dalam hati mereka. Nah, ini ketaatan yang sempurna, ketaatan yang lahir dari hati mereka yang paling dalam. Tuhan mau bawa itu. Jadi Tuhan ingin perjelas, kata menggenapi di sini bukan hanya sekedar mengcover setiap kekurangan,
Tetapi Tuhan ingin juga memperjelas apa yang selama ini sudah salah dimengerti. Lalu ayat yang ke-18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu. Di sini dalam teks bahasa Indonesianya cuma dikatakan aku berkata kepadamu. Tetapi ketika kita lihat di dalam teks aslinya, ada kata amin yang mendahului aku berkata kepadamu. Amin di sini adalah sebuah kata ungkapan yang menyatakan ini pantas dipercaya, ini pantas untuk dipegang dengan erat, dengan sungguh-sungguh, dan ini pasti akan terjadi. Karena apa? Karena ketika dia berkata aku berkata kepadamu, ada kata amin di sini, dia sedang menunjukkan kekuasaan dia, otoritas dia sebagai Allah. Bukan seperti pengajar-pengajar yang lain, bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan dengan mengutip aturan-aturan yang terus di dalam hukum Taurat. Kalau Tuhan Yesus jelas dikatakan aku berkata kepadamu. Dia menunjukkan identitas dia. Dia menyatakan identitas dia sebagai Tuhan juga. Sebagai Allah yang pada waktu itu menuliskan hukum dan saat ini juga dia menyatakan hukum yang baru juga. Dan menggenapinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya hukum Taurat sampai hari ini pun mereka yang hidup di dalam hukum Taurat mereka akan dituntut, mereka akan diperhitungkan, akan diukur sesuai dengan hukum Taurat buat mereka yang hidup dalam hukum Taurat. Yang menyedihkannya, kalau mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah pasti akan salah di hadapan Tuhan, akan berdosa di hadapan Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kita yang harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Oleh Yesus Kristuslah kita dibenarkan, kita dianggap benar, kita dinyatakan benar. Karena Yesus Kristus menggenapi semua tuntutan dan aturan dari semua hukum Taurat. 613 itu digenapi, itu semua diselesaikan. Seperti yang Yohanes 19 ayat 30 saya mau katakan. Di sini saya mau bacakan buat kita. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Ini situasi, ini keadaan di mana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, detik-detik sebelum dia meninggal. Dia bilang, sudah selesai. Penggenapan dan semua tuntutan hukum Taurat sudah selesai, sudah dia lakukan. Dan inilah yang dikatakan perjanjian baru. Yang kita tahu bahwa perjanjian baru itu kalau di Alkitab kan, dimulai dari kitab Matius kan. Matius pasal 1 itu sebelumnya ini ya perjanjian baru dimulai dari kitab Matius. Tapi kalau kita pelajari sebenarnya perjanjian baru dimulai ketika kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia mengatakan sudah selesai. Itulah perjanjian baru yang digenapi, yang akan dinikmati bagi orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Sekarang kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus sudah tahu bahwa semua hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apa yang orang Kristen harus lakukan selanjutnya? Apa? Karena semuanya sudah digenapi di atas kayu salib. Semuanya sudah di cover oleh darah Kristus. Manusia, orang-orang percaya, kita, semua yang berdosa ini sudah dibenarkan. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, berdamai dengan kekurangan diri sendiri dan kekurangan orang lain. Bapak Ibu, ada perbedaan yang sangat jelas antara pasrah dan berserah. Mungkin masih ada yang bingung antara pasrah dan berserah, ini bedanya di mana. Tapi saya mau katakan bahwa pasrah adalah tindakan pasif. Tapi kalau berserah, ada tindakan aktif di situ. Dikatakan berdamai dengan kekurangan bukan berarti Bapak Ibu pasrah dengan kekurangan tersebut. Tapi Bapak Ibu harus berserah terhadap kekurangan itu. Kita semua harus berserah terhadap kekurangan itu.
sebagaimana Tuhan sudah mengcover semua dosa kita, semua kekurangan kita di hadapan Tuhan, saat ini juga Tuhan mau kita berdamai dengan kekurangan diri sendiri dulu. Kenapa? Karena ternyata hal ini menjadi salah satu faktor rusaknya relasi kita dengan sesama juga. Ya seringkali kita punya masalah dengan orang lain, kita nggak bisa menerima kesalahan orang lain, kita nggak bisa terima kekurangan orang lain karena ternyata kita sendiri tidak atau belum berdamai dengan kesalahan kita atau kekurangan kita. Kita nggak mau terima itu. Maksudnya apa di sini? Ketika kita tahu bahwa kita salah, oh iya, kita harus perbaiki. Jadi kalau seandainya kita ditegur oleh rekan seiman kita, bahwa disampaikan bahwa bro sis kenapa begini atau ada hal yang gak baik yang harus diperbaiki. Ya lihat itu, sadari itu sebagai kekurangan dan berdamailah dan berserahlah kepada Tuhan terhadap kekurangan itu. Serahkan kepada Tuhan, Tuhan oh iya saya punya kekurangan ini. Tolong Tuhan untuk saya bisa berdamai dan berserah. Maksudnya saya harus aktif untuk memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan itu. Karena ini yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lebih dulu diterima dosa dan setiap kekurangannya. Jadi ketika kesalahan dan kekurangan kita terungkap atau dinyatakan kepada kita, terima itu dengan lapang dada, terima itu dengan kerendahan hati. Dan buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang menyatakan kesalahan orang lain, itu sangat baik sekali, itu sangat bagus karena itu bisa menolong mereka untuk kembali ke jalan Tuhan. Tapi yang harus diperhatikan, kalau kerjaannya hanya untuk menyatakan kesalahan orang, dan dimanapun kita berada, kalau di keluarga kayaknya suami dan istri itu selalunya salah aja. Anak-anak tuh selalu salah di pandangannya. Berarti kayaknya ada yang salah dengan diri kita sendiri. Karena semua jadi salah nih di mata kita. Atau jangan-jangan kita belum mengerti bahwa Tuhan sudah lebih dulu, sudah menerima kekurangan kita, sudah mengcover kekurangan kita, dosa kita. Kita nggak tahu itu, kita nggak pernah menyadari itu. Sehingga kita nggak mau kompromi dengan, kompromi maksudnya gini, kita nggak mau terima dan melihat proses perubahan dari orang tersebut. Banyak kendala, banyak relasi yang rusak gara-gara kita sendiri nggak bisa berdamai dengan kesalahan dan pelanggaran diri kita sendiri. Yang ini mengarahkan kepada kita untuk kita tidak bisa menerima kekurangan orang lain. Ya misalnya buat teman-teman yang lagi start up sebuah usaha, misalnya mungkin kuliner atau makanan ya, minuman atau apapun itu, misalnya ada masukan, bro atau sis, kayaknya makanannya keasinan deh, nanti orang yang coba yang darah tinggi nggak bisa konsumsi. Kalau kita nggak mau terima kekurangan itu, kalau kita nggak mau terima masukan itu, terus kita akan memberikan alibi bilang, oh enggak itu cita rasa yang khas. Terus kata pembelinya bilang gini, kalau gitu saya makan garam saja ya, gak usah beli makanan kamu. Karena garam dengan rasa makanan kamu itu nggak ada bedanya. Misalnya kayak gitu, kalau kita nggak mau terima kekurangan ya. Jadi akan sangat penting sekali kalau kita menyadari bahwa dan kita belajar untuk sama-sama berdamai dengan kekurangan kita. Kalau berdamai kan enak, oh ya gitu ya. Yaudah deh saya coba perbaikin lagi. Saya coba perbaiki rasanya supaya setiap orang bisa mencicipi atau bisa menikmati produk saya. Misalnya juga dalam keluarga, misalnya ada suami atau istri yang kayaknya suami bilang misalnya, saya misalnya, kamu tuh kayaknya cerewet banget gitu. Terus si istri gak mau terima. Ya emang gue begini, terus lu mau apa? Misalnya kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita bisa berdamai, oh kita harus belajar dengar. Oh iya, ini suami saya sudah nyampaikan ini, kayaknya saya harus perhatikan. Supaya apa? Supaya hidup kita dan terang kita yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya di dalam Matius pasal yang kelima, ini benar-benar bisa dinyatakan. Suami juga gitu, misalnya ada anggota keluarga yang bilang kepada suami atau istri kepada suami bilang, anak kepada papanya bilang, papa galak banget atau papa seperti apa. Ya
tolong didengar. Atau misalnya ada kritikan dari anggota keluarga, tolong didengar supaya itu bisa memulihkan dan bisa lebih lagi kita menjalankan identitas kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kalau di dalam Matius dikatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Jadi identitas kita ini, ketika kita berdamai, ketika kita tahu identitas kita, maka sinar kita, maka pengaruh kita semakin jelas. Kalau kita menyadari kekurangan dan kesalahan kita. Dan kita terus berusaha untuk memperbaikinya. Yang mana ketika kita sudah berdamai dengan semuanya itu, kita akan bisa terima kekurangan orang lain dan menolong mereka juga untuk bisa bangkit sama-sama di dalam progres atau pengudusannya Tuhan setiap hari. Hal yang kedua, untuk kita, atau hal yang kedua kita bisa pelajari dari kebenaran ini, dari penggenapan hukum Taurat, yaitu kita harus belajar untuk mencari dan menemukan esensi dari sesuatu atau sebuah tindakan. Sama seperti Tuhan Yesus menyatakan ada esensi, ada hal yang lebih penting dari membunuh, dari berzina. Apa? Ternyata yang lebih esensinya itu karena hati kita nggak benar. Nah sama juga dalam sebuah tindakan, coba kita mencari dan menemukan apa yang esensi dari semuanya ini ya. Contohnya misalnya gini, kenapa kita semua harus melayani Tuhan? Kenapa? Kalau saudara melayani Tuhan tidak menemukan esensinya, kenapa Anda melayani? Umur saudara dalam pelayanan gak akan panjang, bahkan itu hanya menjadi musim dalam hidup saudara. Tapi kalau kita tahu kenapa saya melayani ya, kenapa saya melayani Tuhan ya, cari dan temukan esensinya. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Itu yang harus kita mengerti. Karena Tuhan sudah lebih dulu melayani saya. Ingat, dia sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Terus kita dengan bangganya kita bilang, iya saya berkorban, melayani Tuhan. Saya pikir kita harus malu dengan pernyataan itu. Kenapa? Karena Tuhan lebih dulu berkorban buat kita Bapak Ibu. Dia lebih dulu mati, dia lebih dulu tersakiti. Dia lebih dulu menderita. Terus kita bilang kita berkorban. Ini sebuah hal yang sangat lucu kalau kita seandainya mengatakan seperti itu. Terus kita mau enak-enakan dan tidak lagi melihat sebuah hal yang lebih penting dari semua hal yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi belajar untuk mencari dan menemukan kenapa kita harus melayani. Kenapa suami harus mengasihi istri. Kenapa istri harus tunduk suami. Oh karena kan itu aturan. Kalau kita mengerti itu sebagai aturan, selamat malam, kita hanya akan mengerti itu sebagai hukum. Dan saya percaya kalau kita mengerti itu sebagai hukum, tidak akan pernah bisa kita lakukan itu. Karena kita menjadikannya sebagai legalistik, hukum. Tapi kalau kita mengerti bahwa suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami, esensinya adalah sebagai sebuah representasi dari kualitas Allah Tritunggal di mana ketiga-tiganya memiliki hubungan yang akrab, maka kita akan mengintrospeksi hubungan keluarga kita, hubungan suami istri kita akan introspeksi. Gimana? Apakah hubungan suami istri kita sudah merepresentasikan, sudah mewakili Allah Tritunggal belum ya? Dan juga lagi, selain merepresentasikan Allah Tritunggal, ini juga mewakilkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Coba dilihat apakah hubungan kita suami istri ini sudah mewakili hubungan antara jemaat dan Kristus enggak ya? Kira-kira jemaat dan Kristus bakal jambak-jambakan enggak ya? Atau kira-kira jemaat dan Kristus bakal ledek-ledekan enggak ya? Bakal mencaci maki enggak ya? Bakal main tangan enggak ya? Coba kita melihat ada esensi yang lebih penting dari sekedar mentaati semua aturan-aturan itu. Memang itu betul aturan, tetapi Tuhan mengajak kita melihat lebih penting dari sekadar aturan. Kenapa anak harus taat kepada orang tua? Kenapa? Anak harus bisa melihat, orang tua juga harus melihat kepada anak bahwa mereka adalah sebuah komunitas tubuh Kristus di mana satu dengan yang lain harus saling menghargai, harus saling menghormati.
dan ketaatan anak kepada orang tua bukan karena aturan, tetapi karena menyadari bahwa orang tua mereka adalah anggota tubuh Kristus yang patut menerima penghormatan. Jadi ada esensi-esensi yang harus kita temukan dan kita cari apa ya. Kenapa juga kita harus melayani, kenapa kita harus mengasihi dan banyak hal lain. Kenapa kita harus memberi persembahan. Balik lagi bukan sebuah keharusan kalau kita mengerti, harus memberikan persembahan. Kayaknya itu jadi sebuah hukum lagi gitu. Dan sia-sialah semua pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau semua hal yang kita lakukan ini, kita jadikan sebagai legalistik. Bukan hukum itu lahir dalam hati kita. Tetapi jadinya malah hukum itu jadi di luar lagi. Yang Tuhan mau. Apapun yang kita lakukan, kebenaran apapun yang kita lakukan, itu harus berangkat dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Jadi 2 hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, berdamai dan berserah kepada kekurangan kita, sehingga kita juga bisa berdamai dengan kekurangan dan kesalahan orang lain, sehingga relasi kita satu dengan yang lain bisa baik dan semakin berkembang, dan berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas hubungan relasi kita dengan orang-orang banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Tuhan mau kita mencari dan menemukan esensi dari semua sesuatu atau dari sebuah tindakan yang benar. Kalau kita hanya mengerti sesuatu karena aturan, maka itu semua akan teruji dan kita akan tahu bahwa kualitasnya ternyata hanya sebatas itu. Hanya sebatas melakukan aturan. Hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk kita mengucap syukur karena Tuhan sudah lebih dulu menerima kita apa adanya. Semua kekurangan kita, semua dosa-dosa kita. Dan Tuhan mau kita untuk kita mengaktualisasikan itu kepada orang lain juga. Supaya apa? Supaya betul bahwa pengaruh kita sebagai garam, terang kita kepada orang-orang lain dapat dirasakan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami pelajari dan kami sama-sama mendengar. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk karya Tuhan di atas kayu salib. Dan oleh karena itu semua Engkau menggenapi semua tuntutan, semua perintah, semua aturan yang tertulis dalam hukum Taurat. Sehingga kami mengerti hukum itu harus lahir dari hati kami. Bukan karena sebuah tuntutan, tapi karena Tuhan mau kami semua anak-anak-Mu memiliki pola hidup yang benar. Cara hidup yang benar sebagai anggota-anggota warga kerajaan Allah. Terima kasih untuk aturan-aturan, terima kasih untuk penggenapan yang harus kami nikmati Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sungguh begitu baik dalam hidup kami. Sampai pada akhirnya Tuhan menjemput kami di awan-awan dan menikmati kesempurnaan yang sempurna itu, kesempurnaan yang total itu bersama dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk umat-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu, biar Tuhan sendiri yang menolong mereka untuk bisa menangkap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba berdoa biar Roh Kudus terus menyempurnakan, Roh Kudus terus mengajarkan mereka untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik kebenaran firman Tuhan ini atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tidak akan pernah kami sesali Tuhan, mengiring Engkau seumur hidup kami. Takkan pernah ku sesali
bersyafaat bersama, kita akan berdoa buat bangsa dan negara, kita juga akan berdoa buat gereja kita tercinta. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali pagi hari ini Tuhan kami datang tersungkur di hadapan kaki-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur Bapa, apapun yang boleh kami alami hari-hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu Bapa karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, yang selalu menuntun dan menyertai kehidupan kami, yang selalu melindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, di pagi hari ini Tuhan kami satukan hati kami Bapa. Kami datang dalam permohonan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami boleh mengalami hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi Tuhan di mana ada virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang punya rancangan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami terus berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan, terutama buat para pemerintah negara kami Tuhan. Buat Pak Presiden Jokowi Tuhan dan seluruh jajarannya. Tuhan kiranya Engkau juga yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan ide-ide yang terbaik Tuhan. Untuk boleh ya Tuhan mereka menyelesaikan persoalan yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Lewat virus yang sedang menyebar Tuhan. Kami mohon Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan yang menolong pemerintah negara kami Tuhan. Engkau juga yang menolong Tuhan pemerintah negara kami Tuhan. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk perekonomian bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya juga yang mau campur tangan Bapa. Jangan biarkan bangsa ini terpuruk Tuhan. Jangan biarkan perekonomian bangsa ini Tuhan hancur. Tetapi Engkau yang memampukan, Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Engkau mau memulihkan bangsa ini Tuhan. Dan Engkau Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Biar Bapa, setiap kami Tuhan boleh melihat Tuhan. Betapa Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Engkau sanggup Tuhan menjamah bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan. Hari lepas hari ada jalan keluar bagi setiap persoalan demi persoalan yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Buat setiap mereka Tuhan yang mengalami Bapak virus COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang terpapar Tuhan juga yang memberikan kekuatan. Dan Engkau juga yang menyatakan kuasa-Mu Bapa, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat para medis Tuhan. Mereka yang ada di jajaran terdepan Tuhan. Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau melindungi mereka. Bahkan Tuhan, Engkau Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memampukan mereka Bapa. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita Tuhan. Mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka Bapa. Dan biarlah lewat tangan mereka Tuhan. Engkau mau menyatakan kasih-Mu Tuhan kepada setiap mereka yang mengalami sakit penyakit ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan. Berikan kekuatan bagi keluarga mereka Tuhan. Sehingga mereka tetap berpengharapan di dalam Engkau. Dan mereka boleh melihat Tuhan. Kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sehingga kami juga boleh melihat kerinduan kami Bapa. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini Tuhan. Yang akan bertelut, yang akan mengaku dengan lidah mereka Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ada penuaian-penuaian terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan. Gereja-Mu ini Tuhan tetap Engkau pakai boleh bersekutu Tuhan. Kami boleh tetap dikuatkan dalam iman kami Bapa. Kami tetap boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau Bapa. Apapun yang kami boleh alami hari-hari ini Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang maha mengerti Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja Rosipina Tuhan.
Tuhan, hamba tidak tahu apa yang sedang mereka alami hari-hari ini Tuhan. Tetapi apapun yang menjadi persoalan mereka Tuhan, Engkau Allah yang melihat Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan Bapa. Engkau buka jalan bagi setiap pergumulan mereka Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Mereka yang mungkin mengalami gangguan secara ekonomi Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sungguh Tuhan kasih Tuhan boleh mereka alami. Dan sungguh Tuhan mereka boleh senantiasa dikuatkan dalam iman untuk tetap mempercayai Engkau Tuhan. Karena mereka tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati gereja-Mu, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau meneguhkan setiap kami Bapa. Dan biarlah ya Tuhan apapun yang sedang kami alami Bapa, Engkau tetap pakai kami untuk kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi teladan Tuhan. Dan kami boleh melihat kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh mempermuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas gereja kami. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap umat-Mu Tuhan. Engkau Allah ya Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang memelihara setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami, yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami boleh tetap bersyukur Tuhan. Kami boleh tetap menaikkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Karena kami percaya, kami punya pengharapan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan semua apapun apa yang Engkau izinkan terjadi. Biarlah ya Tuhan, kami pun boleh senantiasa taat Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan seruan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kembali kami mengucap syukur untuk hari ini karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Bapa, biarlah apa yang kami lakukan hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Karena ini lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, lahir dari kesadaran bahwa Tuhan sudah berkorban lebih dulu bagi kami, Tuhan sudah lebih dulu melayani kami. Dan saat ini kami mau melanjutkan aktivitas kami dan biarlah kami berdoa agar Tuhan sendiri yang memberkati setiap hidup kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui karyanya anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai kepada kekekalan. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.